Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Isnaini, NIM 2386202031. Saya dari Prodi PGSD semester 6 kelas A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pemecahan masalah matematika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan pemecahan masalah matematika model Polya. Adapun daftar isi, pengertian pemecahan masalah matematika, pengertian model Polya, langkah 1 memahami masalah, langkah 2 menyusun rencana, langkah 3 melaksanakan rencana dan memeriksa kembali, langkah diagram langkah Polya, contoh soal dan penyelesaiannya, kelebihan dan kekurangan model Polya, penerapan di sekolah dasar, manfaat model Polya dalam pembelajaran, kesimpulan dan daftar pustaka, biodata dan motivasi. Nah, langsung saja kita ke pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami suatu permasalahan, menentukan strategi penyelesaian, melaksanakan strategi tersebut, kemudian mengevaluasi hasil yang diperoleh. Menurut Polya 1945, pemecahan masalah adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk menemukan solusi terhadap suatu persoalan yang belum diketahui cara penyelesaiannya. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan ini menjadi salah satu tujuan utama karena melatih berpikir kritis, berpikir logis, berpikir kreatif, pengambilan keputusan, penalaran matematis. Nah, selanjutnya ada pengertian model Polya. Model Polya merupakan model penyelesaian masalah yang dilakukan secara bertahap, sehingga siswa dapat menyelesaikan persoalan secara sistematis. Nah, adapun model Polya ada 4 tahapan atau langkah model Polya, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Menyusun rencana, 3. Melaksanakan rencana, 4. Memeriksa kembali hasil. Nah, selanjutnya ada langkah 1. Memahami masalah. Nah, pada tahapan ini siswa harus mengetahui apa yang harus diketahui, apa yang harus ditanyakan, informasi apa yang tersedia, adakah informasi yang kurang atau kelebihan. Nah, contohnya sebuah persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Berapa luasnya? Nah, diketahui sisi sama dengan 8 cm, ditanya luas perseginya. Nah, selanjutnya ada langkah 2, menyusun rencana. Setelah memahami soal, siswa menentukan strategi penyelesaian. Setelah strategi yang dapat digunakan antara lain membuat gambar, membuat tabel, menemukan pola, menggunakan rumus, menyusun permasalahan, persamaan, mencoba kemungkinan, bekerja dari belakang. Nah, pada contoh rumus luas persegi, jadi luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, selanjutnya langkah 3, menyelesaikan rencana dan memeriksa kembali. Nah, tahapan ini merupakan pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Contohnya, luas sama dengan 8 dikali 8. Luas sama dengan 64 cm persegi. Pada tahapan ini diperlukan ketelitian, ketetapan perhitungan, konsisten langkah. Siswa memeriksa kembali hasil penyelesaiannya. Hal yang diperhatikan, apakah jawabannya sudah benar, apakah satuannya sudah sesuai, apakah ada cara yang lebih mudah, apakah hasil masuk akal. Nah, contohnya 64 cm persegi, jawabannya sesuai dengan rumus dan satuannya. Nah, selanjutnya ada diagram langkah Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan yang terakhir memeriksa kembali. Nah, contoh soal, Ani memiliki pita sepanjang 36 meter. Pita tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama panjang. Berapa panjang setiap potongan? Nah, langkah Polya memahami masalah.
Yang diketahui panjang pita 36 meter, dipotong menjadi 6 bagian. Ditanya panjang setiap bagian. Nah, menyusun rencana menggunakan operasi pembagian, melaksanakan rencana 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, meriksa kembali. Coba di 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, jadi panjang setiap potongan adalah 6 meter. Nah, model Polya juga memiliki kelebihan, yaitu melatih berpikir kritis, mengembangkan kemampuan analisis, membiasakan berpikir sistematis, menumbuhkan rasa percaya diri, mengurangi kesalahan dalam penyelesaian soal, mendorong siswa menemukan berbagai strategi penyelesaian. Nah, selanjutnya ada kekurangan model Polya, yaitu membutuhkan waktu pembelajaran lebih lama. Siswa dengan kemampuan dasar rendah memerlukan bimbingan lebih intensif. Ada juga guru harus mampu menyusun soal yang menantang. Dan yang terakhir, tidak semua soal sederhana memerlukan keempatan langkah secara lengkap. Nah, jika diterapkan di sekolah dasar, model Polya dapat diterapkan pada materi operasi hitung, pemecahan, bangun datar, bangun ruang, pengukuran, perbandingan, skala, keliling dan luas, volume, soal cerita. Nah, guru membimbing siswa untuk menyelesaikan soal secara bertahap sesuai keempat langkah Polya. Next, selanjutnya ada manfaat model Polya dalam pembelajaran. Untuk bagi siswa, manfaatnya meningkatkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, dan yang terakhir membantu memahami konsep bukan hanya menghafal rumus. Dan ada juga manfaat bagi guru, yaitu memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kesalahan berpikir kritis siswa. Mohon maaf, yang kedua, mengetahui kesalahan berpikir siswa. Yang ketiga, menilai proses penyelesaian bukan hanya hasil akhir. Adapun kesimpulan, pemecahan dalam matematika bukan sekedar menemukan jawaban yang benar, tetapi juga memahami bagaimana proses memperoleh jawaban tersebut. Model Polya mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara bertahap, mulai dari memahami masalah hingga mengevaluasi hasil yang diperoleh. Melalui proses ini, siswa tidak hanya menguasai konsep matematika, akan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, dan percaya diri dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan demikian, model Polya menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna dan berpusat pada proses berpikir siswa. Nah, ini ada daftar pustaka yang saya ambil. Selanjutnya ini data. Baik, saya rasa sudah cukup untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan maupun penyampaiannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan ini ada motivasi untuk teman-teman semua. Setiap masalah pasti memiliki jalan penyelesaiannya. Yang terpenting bukan seberapa cepat menemukan jawabannya, tetapi bagaimana kita berpikir, mencoba, dan belajar dari setiap prosesnya. Nah, itu saja untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.